Setelah saya melakukan kontemplasi dan analisis beberapa data-data, saya tiba pada sebuah kesimpulan baru bahwa ternyata memang harus kita akui bahwa ijazah Pak Jokowi yang 1% adalah asli. Bagaimana dengan 99%-nya adalah asli juga. Baik. Rekan seangkatan Presiden Jokowi yang tergabung dalam keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, Angkatan 1980, datang dengan membawa ijazah yang mirip dengan ijazah milik Presiden Joko Widodo. Mereka mengatakan, ijazah Jokowi adalah asli dan serupa dengan para alumni Fakultas Kehutanan UGM yang lulus pada tahun 1985. Dr. Rismon Sianipar yang adalah seorang mantan dosen dari Universitas Mataram yang mengaku telah meneliti ijazah Jokowi dan menurutnya 1% itu asli, sedangkan 99% itu adalah palsu. Namun hal itu dipatahkan atau dibantah oleh salah seorang dosen juga yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya ijazah Jokowi itu adalah ijazah asli. Hal ini dikuatkan dengan adanya kelompok dari alumni UGM angkatan tahun 80 sampai 85, di mana itu merupakan angkatan dari mantan Presiden Joko Widodo yang memberikan kesaksian bahwa sesungguhnya ijazah milik Jokowi itu 100% asli karena mereka merupakan teman seangkatan dari mantan Presiden Joko Widodo. Dan selain itu, ada beberapa pihak juga yang turut memberikan kesaksian mereka bahwa sesungguhnya ijazah milik Joko Widodo merupakan ijazah asli. Namun hal ini masih belum bisa dibuktikan secara hukum dikarenakan proses hukum yang menanti kapan tiba saatnya Jokowi untuk melaporkan para pemfitnah atau penuding terkait dengan ijazah palsu tersebut. Dan jikalau hal itu terjadi, maka kita akan menjadi semakin yakin bahwa apakah tuduhan yang dilontarkan oleh pihak dari kelompok TPUA itu yang benar, ataukah mantan Presiden Jokowi yang benar. Tetapi berdasarkan cerita dan juga kesaksian dari banyak pihak, lebih-lebih dari pihak UGM selaku pihak yang mengeluarkan ijazah, mengungkapkan bahwa Jokowi benar-benar kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan benar lulus dan memiliki ijazah. Dan hal ini tentu seirama dengan apa yang disampaikan oleh teman seangkatan dari mantan Presiden Jokowi. Apakah kesaksian ini masih kurang? Ataukah harus dibuktikan di pihak berwajib, dalam hal ini di meja hijau? Ataukah tuduhan atau tudingan terhadap Jokowi hanyalah sebuah langkah untuk menjatuhkan mantan Presiden Jokowi ini? Tentu hal ini dapat terkuak atau terungkap ketika saatnya tiba. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita dengarkan dan saksikan pernyataan dari orang yang membantah tuduhan dari Rismon Sianipar dan juga bagaimana kesaksian para alumni UGM yang merupakan teman seangkatan dari mantan Presiden Jokowi berikut ini. Mari kita ikuti video-videonya. Setelah saya melakukan kontemplasi dan analisis beberapa data-data, saya tiba pada sebuah kesimpulan baru bahwa ternyata memang harus kita akui bahwa ijazah Pak Jokowi yang 1% adalah asli. Bagaimana dengan 99%-nya adalah asli juga. Baik, kita akan bicarakan soal ini karena ada sisi kelemahan dari analisis dari Dr. Rismon ya, Dr. Rismon siapa ini ya? Rismon Hasiholan Sianipar ya. Mohon maaf kalau salah mengejanya, Bang. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita berargumentasi, bukan emosi ya, meninggikan suara dan dengan pendekatan yang sangat emosional ya. Dan ini penting bagi kita untuk belajar berargumentasi. Don't raise our voice, emotion but argument. Ya, satu sisi tentu saya mengapresiasi semua ya, perspektif ya, tanggapan-tanggapan, respon-respon yang membicarakan tentang objek ya, kajian kita bersama soal status keaslian ya, status dari ijazah Pak Jokowi
yang menurut saya tadi saya ungkapkan di depan 1% asli ya, 1%, 99%-nya ya asli juga begitu ya. Jadi tapi kita kan mau coba setiap konten yang kita buat tidak usah terlalu sangat emosional kita mengatakan 100 miliar persen. Nah ini menurut saya kedokteran Bang Risman ini juga patut dipertanyakan karena tidak punya kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa 100% ya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya silakan saja begitu kan. Sehingga ada tesis juga yang kemudian antitesis terkait tesisnya beliau 100% ya asli. Kan begitu saja, ya nggak usah terlalu over ya seperti itu. Nah, karena sekali lagi apapun yang disampaikan oleh Dr. Rismond dan yang lain-lain, menurut saya kalau berkaliber seorang dokter, mestinya cara berbicaranya ya tidak terlalu mengumbar emosi ya, karena sekali lagi ketangkasan, ya, kepiawaian seorang dokter di dalam membangun argumentasinya itu dia tenang saja ya. Ya sesuatu yang dia yakini benar itu disampaikan saja dalam bahasa yang semestinya bahasa yang terukur, bahasa yang terkendali, dan bahasa yang sedikit demi sedikit diperkuat dengan temuan-temuan yang patut untuk dipercaya. Nah, di sini saya melihat ada sebuah persoalan dalam konteks melakukan analisis ya, yang menurut saya letak persoalan kekisruhan yang ditimbulkan oleh Dr. Rismond ini adalah ketika dia menggunakan analisis ya berbasis variabel penggunaan atau popularitas dari huruf New Times Roman ketika diaplikasikan ke dalam sistem atau diinstal ke dalam Microsoft Office ya atau Windows 3.1 kalau tidak keliru persoalan itu. Di sini letaknya sebenarnya ya, simpulnya di sini. Sebenarnya ketika analisis itu dilakukan dalam simpul variabel penggunaan huruf New Times Roman dalam instalan Windows 3.1 itu ya, ini yang menjadi suatu soal karena bagaimanapun juga kita tahu secara historis ya huruf ini mulai diinstal pada sekitar tahun 90-an sehingga Pak Jokowi sudah lulus tahun 85 ya, 1985 masuk 80 kalau tidak keliru, dan disinilah letak gap yang diciptakan ya, bencana analisis yang diciptakan oleh Dr. Rismond yang menggunakan variabel itu sebagai variabel utama ya. Nah, inilah yang kemudian menciptakan sebuah bayangan ya, bayangan semu terkait dengan kebenaran ya yang disebarluaskan kepada publik dan mengatakan, aha, memang 100% asli ya, ijazahnya Pak Jokowi. Kalau mau fair, Bang Rismond ya sebagai seorang dokter lulusan Jepang kalau tidak salah atau apa, menurut saya yang perlu dikedepankan itu adalah memunculkan variabel-variabel lain, analisis-analisis dalam penggunaan variabel-variabel lain yang bisa mengisahkan tentang perjalanan historis dari New Times Roman itu ya. Sekali lagi bahwa user dari pengguna New Times Roman itu bukan saja Microsoft, jadi ada banyak, termasuk dalam konteks bagaimana sejarah pertama kali ya penggunaan huruf New Times Roman itu ya diciptakan dan digunakan pada tahun 31, digunakan ya diaplikasikan ke dalam bentuk sistem percetakan ya koran Times di Inggris ya tahun 32. Nah, ini kan artinya variabelnya kan harusnya diganti, bukan variabel komputer lagi tapi variabel percetakan ya, offset. Nah, ini yang harus disebarluaskan kepada publik bahwa kalau mau melakukan analisis terkait dengan penggunaan font ini, analisisnya variabelnya adalah variabel offset. Karena kita sudah sepakat bersama bahwa fungsi huruf atau huruf New Times Roman ini baru dipasangkan, dipopulerkan, diinstal ke dalam sistem ya operasi Windows 3.1 di tahun 92. Artinya dia tidak bisa kemudian membaca, menganalisis, memaknai ya temuan-temuan terkait tentang kemiripan huruf yang dipakai berdasarkan skala banding antara penggunaan Microsoft Office ya dengan sistem offset. Ini yang kemudian problem besar yang diciptakan ya oleh Dr. Rismond yang menurut saya sangat berlebihan ya. Jadi menurut saya perlu sedikit menjinakkan emosinya untuk menyampaikan data-data secara biasa saja ya, katakan saja ini sehingga kita coba challenge dengan pandangan-pandangan atau variabel-variabel yang lain. Yang kita tawarkan saat ini adalah variabel percetakan. Analisis saja. Kalau teman-teman tanya misalkan pada ChatGPT atau teman-teman tanya pada DeepSeek dan yang lain-lain terkait dengan penggunaan font New Times Roman, ada historisnya yang jelas sekali, bisa kita runut
bahwa penggunaan, ya sekali lagi penggunaan huruf New Times Roman ini sudah sangat populer digunakan dalam sistem percetakan ya pada tahun 80-an di seluruh dunia ya, sehingga offset atau percetakan yang profesional itu sudah mengintegrasikan ya percetakan menggunakan New Times Roman itu pada dokumen-dokumen, pada buku, majalah, bahkan dokumen-dokumen akademik, termasuk di dalamnya adalah ijazah. Jadi coba dilacak Bang Dokter, silakan lakukan penelitian, pergilah ke percetakan yang pada tahun itu mencetak ya naskah-naskah akademik, naskah-naskah formal ya, ijazah atau dokumen-dokumen yang lain. Saya sangat yakin bahwa Abang akan menemukan ya argumentasi findingnya ya, temuan itu bahwa memang ternyata kita tidak usah bicara soal Microsoft Office, karena Microsoft Office itu belum ada dalam konteks tahun kelulusan Pak Jokowi. Jangan kemudian itu dipakai sebagai basis analisis bahwa ini dia tidak ada ya, bahwa penggunaan New Times Roman itu dipasangkan dengan variabel sistem operasi Windows 3.1. Di situ problem fatal yang dilakukan dalam analisis Dr. Rismond ya. Jadi ini jadi soal yang perlu kita kedepankan buat teman-teman. Nah, mungkin saya akan menyampaikan satu analisis terkait dengan foto, terkait dengan nama Sumitro, Soimitro dan sebagainya di konten yang lain. Tetapi saya ingin memfokuskan pada saat ini ya men-challenge Abang Dr. Rismond Hasiolan Sianipar untuk ya melakukan riset terkait dengan penggunaan percetakan sebagai variabel yang akan menjelaskan keaslian atau kepalsuan dari ijazah Pak Jokowi. Hapuskan variabel tentang Microsoft Office ya, Microsoft sistem operasi Microsoft 3.1 yang baru dipopulerkan tahun 90-an, jauh melampaui ya penggunaan dari New Times Roman pada variabel mesin-mesin percetakan yang sudah populer pada tahun 80-an. Rekan seangkatan Presiden Jokowi yang tergabung dalam keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, Angkatan 1980, datang dengan membawa ijazah yang mirip dengan ijazah milik Presiden Joko Widodo. Mereka mengatakan, ijazah Jokowi adalah asli dan serupa dengan para alumni Fakultas Kehutanan UGM yang lulus pada tahun 1985. Rekan kuliah Jokowi berharap tidak ada lagi kabar bohong yang berkembang di media sosial seputar ijazah program S1 Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi. Tidak lagi dipersoalkan karena kami benar-benar adalah satu angkatan dengan Bapak Insinyur Joko Widodo. Beliau masuk tahun 1980 bersama dengan kami dan di wisuda juga bareng dengan kami tahun 1985. Dan wisuda di UGM ini tidak satu kali wisuda, jadi tergantung dia melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai mahasiswa sampai dengan pendanaan selesai. Setelah itu baru diwisuda. Teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM juga menunjukkan beragam dokumentasi foto seputar kegiatan semasa kuliah Jokowi. Sebelumnya UGM melalui rektornya juga telah menyatakan keaslian ijazah S1 Jokowi. Presiden Jokowi juga sempat bertemu teman-teman semasa kuliah di Yogyakarta dan turut membicarakan soal ijazah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kita sudah tersambung bersama dengan rekan kuliah Presiden Joko Widodo, Mustoha Iskandar. Selamat petang Pak Mustoha. Selamat petang, Kompas TV. Pak Mustoha, dari awal cerita soal keraguan ataupun tudingan ijazah palsu terhadap Presiden Jokowi dan juga hingga pelayangan gugatan ijazah Presiden, apa tanggapan Anda? Iya, saya kira kalau terkait dengan gugatan itu kan objeknya ijazah SD, SMP, SMA ya. Artinya kalau yang terkait dengan ijazah kesarjanaan sebenarnya belum ada gugatan ya. Tetapi banyak opini-opini yang dikembangkan di publik gitu ya, di media sosial ya, yang menyebutkan bahwa ada pihak-pihak yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi tidak pernah menginjakkan kaki di kampus, ya kan, menggunakan nomor mahasiswanya siapa tuh Harim Mulyono karena begitu kan. Nah itu kan sebenarnya kebohongan tingkat dewa ya. Saya ini adalah saksi hidup ya, saksi sejarah, bukan hanya mendengar. Saya kemarin waktu press conference juga saya sampaikan, tapi juga menyaksikan ya, melihat, menyaksikan dan bergaul langsung dengan Pak Jokowi Widodo.
ya sejak awal masuk sampai beliau lulus ya, masuk tahun 1980 dan lulus 1985 ya, dan dokumen-dokumennya banyak ya, dan saya bisa menyajikan dokumen-dokumen itu, baik foto-foto, dokumen-dokumen wisuda, dokumen-dokumen kegiatan beliau pada ketika masih menjadi mahasiswa di Fakultas UGM ya, dan itu otentik gitu. Oleh karena itu ketika ada orang yang mengatakan Pak Jokowi tidak pernah menginjakan kaki di kampus ya, itu saya kira dari mana data seperti itu ya, sumbernya itu dari mana, sumber informasinya. Kalau memang ingin mencari kebenaran, datang aja ke kampus ya kan, cari mana dokumen-dokumen otentiknya ya kan selesai itu, bukan kemudian ya, Pak Mustafa, beberapa hari lalu ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan sejumlah alumni. Apa yang disampaikan Presiden Jokowi? Kebetulan saya tidak ikut ya pada acara itu ya, tetapi dari informasi yang saya dengar beberapa teman yang ikut, jadi yang ikut tuh teman-teman yang memang domisilinya di Jogja ya, karena saya kan di Jakarta ya. Tapi dari beberapa informasi ya, sebenarnya Pak Jokowi kan kepentingannya memang hanya kepentingan ingin bersilaturahmi ya, karena memang Pak Jokowi itu kebiasaan kalau ke Solo, ke Jogja juga suka ngundang teman-teman Mas ya. Saya kira itu biasa-biasa aja, jadi ketika kemudian menyinggung persoalan itu karena ada yang nyeletuk saja ya. Karena ya kalau Pak Jokowi kan gayanya santai gitu menanggapi persoalan seperti itu, karena apalagi itu adalah hanya persoalan yang dibuat-buat lah ya, karena tidak sesuai dengan fakta. Pak Mustafa, kalau nanti dipanggil di persidangan, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya kalau menyangkut misalnya objek gugatannya adalah keabsahan sarjana kehutanan, ya saya tentu akan saya sampaikan ya, akan saya tunjukkan bukti-bukti otentik yang saya miliki. Tapi yang gugatan ini kan objek gugatannya ijazah SMA, jadi apa yang mau saya sampaikan? Jadi itu beda Mas ya. Dan gugatannya adalah yang sekarang berlangsung itu adalah gugatan terhadap keabsahan ijazah SMA. Tapi walaupun demikian saya hakul yakin bahwa ijazah SMA-nya pun ada ijazah asli. Karena mengapa? Karena saya punya juga teman sekolahnya di SMA bareng Pak Jokowi dan menjadi teman saya juga. Ya kan, teman saya itu teman SMA dan masuk daftar bareng-bareng di Universitas Gadjah Mada. Pak Jokowi diterima di Fakultas Kehutanan, teman saya yang satu lagi diterima di Fakultas Teknik jurusan kimia teknik. Ya, itu clear ya. Walaupun yang digugat adalah ijazah SD, SMP, SMA, tapi juga keraguan atau tudingan terhadap ijazah Fakultas Kehutanan UGM-nya ini juga tersebar, apalagi ramai juga di media sosial, Pak Mustafa. Sebenarnya Pak Jokowi mahasiswa yang seperti apa sih Pak dulu zaman kuliah? Ya Pak Jokowi itu kan mahasiswa yang rajin sebenarnya ya. Beliau itu rajin kuliah ya, rajin, luas bergaul ya, banyak teman, dan hobinya dan hobi naik gunung ya. Ya itulah sebabnya, karena rajin ya, nggak terlalu banyak aktivitas di luar naik gunung. Beliau itu termasuk yang lulusnya cepat gitu. Dari angkatan 1990 ada beberapa yang termasuk lulus pada gelombang pertama, di antaranya adalah Pak Jokowi. Gitu. Hobinya naik gunung, apa tergabung juga dengan kelompok Mapala, Silvagama? Agama ya, tergabung dengan Mapala Silvagama, tapi tidak masuk di dalam kepengurusannya. Beliau hanya hobi naik gunung. Oke. Pak Mustafa, banyak narasi hoax yang tersebar terkait dengan ijazah Presiden Jokowi. Apa yang ingin Anda jelaskan terkait hal itu? Iya, sekali lagi saya ini kan saksi hidup ya. Saksi sejarah yang menyaksikan langsung bagaimana Pak Jokowi kuliah sejak pertama masuk di Fakultas Kehutanan UGM tahun 80 sampai Pak Jokowi lulus di tahun 1985. Jadi kalau mau memastikan ijazah asli atau tidak, iya, tanyalah sama orang yang kebetulan menyaksikan itu, ya, termasuk saya. Silakan kalau mau tanya saya, atau orang-orang tertentu mau
Berani nggak disumpah gitu misalnya. Oke, artinya Anda juga melakukan perjalanan sebagai mahasiswa bersama Joko Widodo. Ini artinya clear ya, tidak ada ijazah palsu terkait ijazah presiden. Singkat saja. Tidak ada Pak sama sekali Pak, tidak Baik. ada. Ya, saya pastikan itu. Ya, apa mau sumpah mau bahala dengan saya, nggak boleh gitu. Baik, terima kasih Pak Mustoa Iskandar, alumni Fakultas Kehutanan UGM, teman dari Presiden Joko Widodo, sudah bergabung di Kompas Petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya DJ. Saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir, kenapa sih ujung-ujungnya kok ijazah Pak Jokowi dituduh palsu? Kenapa tiba-tiba orang itu mencurigai ijazah Pak Jokowi? Lalu ketika kita dicurigai memiliki dokumen palsu, apakah selayaknya orang boleh memaksa kita untuk mengakui bahwa kita memalsukan dokumen tersebut? Atas dasar apa orang-orang itu menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu? Apakah mereka mendapati sesuatu yang berhubungan dengan sebuah kejahatan? Atau apakah mereka punya kewenangan untuk menanyakan dokumen pribadi seseorang? Saya, kamu, kalian semua tidak punya kewenangan apapun untuk memaksa seseorang menunjukkan dokumen pribadinya di muka umum. Tidak bisa. Tidak boleh ujuk-ujuk kamu menuduh seseorang dokumennya palsu, kecuali kamu adalah seorang yang punya kewenangan untuk itu. Dari sini saja kita seharusnya paham, mereka ini tujuannya apa menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, sementara mereka tidak punya kewenangan apapun. Mereka bukan hakim, mereka bukan petugas KPU yang memeriksa dokumen-dokumen resmi. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka mengaku bahwa mereka adalah rakyat yang punya hak mengetahui ijazah Bapak Jokowi sebagai mantan presiden. Hak apa? Hak apa? Kalau begitu saya juga punya hak dong, mengetahui ijazahnya Pak Soeharto, mengetahui ijazahnya SBY, mengetahui ijazahnya Megawati. Saya punya hak juga dong, kalau saya boleh menuduh Megawati ijazahnya palsu. SBY jangan-jangan palsu no, ijazahnya. Pak SBY tunjukin dong, jangan-jangan palsu ijazah kamu. Apakah begitu? Harusnya orang-orang yang bukan merupakan bagian dari sutradara atas munculnya tuduhan ijazah palsu ini berpikir, loh kita bukan siapa-siapa, ngapain kita nuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu? Kita ini siapa kita? Ngapain kita nuduh-nuduh? Ngapain kita ikut-ikutan mencurigai ijazah Pak Jokowi? Ngapain? Apa kita dirugikan kalau ijazah Pak Jokowi palsu? Oh iya, kita dirugikan. Kita dirugikan, berarti selama ini kita dipimpin oleh presiden yang tukang tipu, ijazahnya nggak punya, nggak sekolah, ngaku-ngaku insinyur. Begitu ya? Kalaupun iya kalian berpikir seperti itu, tetap saja kalian tidak punya kewenangan menanyakan dokumen resmi, dokumen pribadi seseorang, apalagi presiden. Kurang ajar kalian itu, ya. Roy Suryo kurang ajar, Rafli Harun kurang ajar, Amin Rais kurang ajar, si dokter tipu itu kurang ajar, Rismon itu kurang ajar, dan orang-orang yang berada di balik layar atas isunya ijazah palsu Pak Jokowi adalah orang-orang yang kurang ajar, tidak tahu adab. Sudah tahu bahwa kalian tidak punya kewenangan untuk menanyakan itu, kenapa masih ngotot? Geruduk ke rumah Pak Jokowi, geruduk ke UGM, mengintimidasi mahasiswa UGM yang tidak mendukung kalian, mengintimidasi UGM. Apa yang dikatakan si Tifa? Tifa mengadu domba UGM dengan Pak Jokowi. Harusnya UGM ini tidak membela Pak Jokowi, karena UGM milik rakyat Indonesia, bukan milik Jokowi. Tifa berusaha membodohi rakyat dengan kata-katanya itu. Padahal ketika UGM mengklarifikasi ijazahnya Pak Jokowi, mengklarifikasi bahwa Pak Jokowi benar pernah kuliah di sini, UGM bukan membela Pak Jokowi. UGM sedang memberikan klarifikasi. Kalian kan butuh klarifikasi. Yang berhak memberikan klarifikasi siapa?
lembaganya, di mana tempat Pak Jokowi mencari ilmu dan memperoleh gelar itu. Karena UGM memiliki hak untuk mengklarifikasi. Sementara kalian tidak punya hak bertanya. UGM saja sudah baik, mau menerima kalian. Kalian yang tidak punya hak untuk bertanya tentang dokumen pribadi. Tidak boleh ada satu orang pun datang ke kampus saya menanyakan ijazah saya ke rektor saya. Tidak boleh. Penjahat kalian itu berarti. Orang jahat, penjahat. Buktinya apa? Ketika kalian dikasih kesempatan untuk melihat skripsinya Pak Jokowi, kalian munculkan fitnah-fitnah baru. Harusnya skripsi nggak seperti itu. Harusnya skripsi begini. Harusnya tulisannya begini. Tidak seperti ini. Ini jelas-jelas palsu skripsinya. Berarti UGM ini membela orang yang memalsukan skripsi. Dicari-cari terus ya. Terlepas dari alasan kalian ingin mengetahui secara pasti apakah benar Pak Jokowi pernah kuliah di UGM atau tidak, terlepas dari itu, kalian tidak punya hak untuk bertanya tentang ijazah Pak Jokowi kepada UGM. Tidak punya hak. Dan UGM berhak menolak kalian, mengusir kalian. Hanya saja UGM ini terlalu baik, ya. Karena apa? UGM terpojok. Disebut-sebut membela seorang penipu. Disebut-sebut UGM takut. Disebut-sebut UGM menyembunyikan seorang penipu. UGM membela orang yang sudah memalsukan ijazah. UGM terpojok. Padahal selayaknya UGM harus mengusir mereka. Mereka tidak punya hak untuk bertanya soal ijazah Pak Jokowi. UGM mengikuti permainan mereka. Inilah kesalahan UGM. Kalau Pak Jokowi sudah benar, Pak Jokowi tidak akan memperlihatkan ijazahnya kepada siapapun, kecuali diminta oleh pihak yang berwenang. Kecuali Pak Jokowi dihadirkan pada sebuah sidang gugatan, lalu Pak Jokowi diminta untuk menunjukkan. Tapi atas dasar apa pengadilan memanggil Pak Jokowi atas gugatan itu? Gugatan bisa terjadi apabila ternyata Pak Jokowi ketika melakukan tender menggunakan dokumen palsu, ketahuan palsunya, baru Pak Jokowi bisa dipanggil. Atau ketika Pak Jokowi mengajukan lamaran untuk menjadi wali kota Solo, ketahuan kalau ijazahnya palsu, mencurigakan. KPU curiga dengan ijazah Pak Jokowi. Loh, kok ini kayaknya ini ya? Kok ini kayaknya masih ini nih? Tanda tangannya begini nih. Kok ini kayak tulisannya ada yang berubah-ubah, dihapus-hapus nih? Kok kayak ada yang dihapus-hapus nih? Jangan-jangan palsu nih. Digugat. KPU yang menemukan kejanggalan-kejanggalan atas dokumen-dokumen resmi yang dibawa oleh Pak Jokowi ketika melamar menjadi calon wali kota, dia punya hak menggugat Pak Jokowi. Dia bisa mengadili Pak Jokowi, memenjarakan Pak Jokowi, dan memanggil Pak Jokowi ke pengadilan. Tapi kalau tidak ada kesalahan apapun, pengadilan pun tidak punya kewenangan memanggil Pak Jokowi. Makanya di beberapa sidang gugatan ijazah Pak Jokowi tidak pernah dipanggil, tidak pernah diminta untuk hadir. Itu teman-teman. Kalau mereka bilang Jokowi takut, si Egy Sujana itu bilang Jokowi takut tidak mau datang. Bukan Jokowi takut, yang benar pengadilan tidak pernah memanggil Pak Jokowi. Pengadilan tidak pernah meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Karena apa? Karena penggugat tidak berhasil membuktikan apapun soal tuduhan mereka itu. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi oleh Egy Sujana dan kawan-kawannya. Jangan mau kalian dibodoh-bodohi oleh ibu-ibu, emak-emak yang demo-demo itu, yang menggugat ijazah Pak Jokowi. Jangan mau kalian dibodoh-bodohi oleh aki-aki yang teriak-teriak katanya gantung Jokowi, gantung Jokowi. Jangan mau kalian dibodohi. Jangan mau kalian dibodohi oleh Bambang Tri. Siapa dia? Siapa mereka? Sudah punya andil apa mereka terhadap bangsa ini selain memprovokasi rakyat untuk membenci seorang Jokowi yang selalu gagal mereka jatuhkan sejak tahun 2014. Kalian mau tahu tujuan mereka mencari-cari kesalahan atas ijazah ini, ijazah Pak Jokowi? Karena mereka ingin mendowngrade Pak Jokowi. Mereka ingin pamor Pak Jokowi turun sehingga Pak Jokowi tidak lagi punya nama. Nanti kelak di tahun 2029 Pak Jokowi tidak lagi dipercaya oleh rakyat. Siapapun yang ditunjuk Pak Jokowi tidak akan dipilih oleh rakyat. Sehingga mereka punya kesempatan untuk menguasai Indonesia.
Mereka punya kesempatan untuk menjajah kita dengan cara mereka, gaya mereka. Terima kasih. Gue ngeliat gerakan-gerakan ini kayaknya orang-orang kumpulan segerombolan orang bodoh gitu loh. Segerombolan orang blow on dia yang memaksakan kehendak gitu kan, yang mengatasnamakan orang-orang kaum akademisi gitu. Jadi kan gue udah bilang berkali-kali, jangan dipaksakan. Jokowi pakai ijazah itu tuh udah dari dulu, dari tahun jebot, dari sebelum jadi wali kota, ya kan? Kalaupun itu benar palsu, yang malsuin siapa? Ya kan? Kalaupun memang yang itu benar palsu, ya, bagaimana cara malsuinnya? Kenapa UGM bisa mengakui ijazahnya Jokowi? Kenapa rektor loh? Bagi kami kaum akademisi, rektor itu sakral loh. Kalau statement dari rektor, apalagi minimal dari warek ya, kalau bicara begitu, wah. Dekan juga ikut berbicara, waduh Pak, itu sakral banget bagi kaum akademisi Pak, gitu loh. Tetapi kalau seandainya hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh bin tolil. Berarti UGM mengatakan bahwa siapa yang tanda tangan di ijazah Jokowi adalah sah. Apalagi karena hukum pidana itu konstruksi seperti ini. Kalau seandainya ijazah itu dianggap palsu, yang melaporkan itu haruslah orang yang punya tanda tangan dalam ijazah itu. Bukannya si cecoro-cecoro ini. Ngapain si cecoro itu ikut-ikutan ribut sampai mau ngepung rumah Jokowi? Kan bodoh bin tolil gue bilang. Gitu loh. Lagian juga kan kalau namanya ijazah itu udah terbit dari tahun berapa itu sampai sekarang udah berapa puluh tahun, masa kadaluarsa perkara itu ada. Kalau mau diterapkan pasal pemalsuan 263, ancaman hukumannya hanya 6 tahun gitu loh. Katakanlah 10 tahun paling lama, tapi kan masa kadaluarsa ada kalau memang benar 10 tahun karena itu masuk kaitan dengan dokumen otentik kan. Tetapi kan yang menuntut itu atau melaporkan itu harusnya UGM dong. Lah UGM-nya aja adem ayem aja, ya kan, rektornya, dekannya apa segala. Lah ini kenapa kroco-kroco pada ribut? Ini kan bikin stabilitas nasional terganggu. Makanya harapan saya ya, kepada Pak Prabowo, Presiden Pak Prabowo, tolong tegas lah, kita udah gregetan banget gitu loh. Pak Prabowo tolong tegas lah, jangan sampai di podium aja gahar gitu kan, tapi penerapannya nggak gahar gitu. Gue maunya Pak Prabowo tegas gitu. Jadi yang begini tangkepin aja gitu loh. Yang berbicara masalah HAM lagi begini, ini masalah kepentingan bangsa. Kalau si provokator tetap ada di bumi pertiwi ini, akan hancur tatanan negara ini. Kita lagi berkembang, lagi merayu investor untuk investasi ke Indonesia. Tahu-tahu ada manusia segerombolan manusia cacat begini kan, menurut gue cacat otaknya gitu loh. Yang berpikiran jelek kepada Pak Jokowi, ini cacat, merupakan kecacatan pemikiran dari beberapa orang yang akhirnya kan, bayangkan aja di situ kan yang gue lihat tuh orang yang demo-demo itu kan ada profesor, ada doktor, ada kaum akademisi, dan diprovokasi oleh emak-emak yang nggak jelas gitu loh. Kan gue bilang ini kampungan banget sih, negara sebesar ini harus ngurusin orang-orang kampung kayak begini gitu loh. Kenapa nggak dibuang aja ke laut terluar sana gini, khusus orang-orang goblok di sini tinggalnya, jangan nyampur sama orang-orang Indonesia yang pinter gitu loh. Maksud gue tuh Pak Prabowo tuh tegas gitu. Coba bikinkan program, bikin rumah bagi orang tolol gitu, di pulau terluar. Jadi ada bahasanya, dan lu kartu-kartu tolol ditulisin. Warga negara Indonesia yang tolol tinggalnya di luar, yang bagus tinggal di dalam kota gitu. Jadi jangan nyampur sama kita yang pinter, jadi ribet gitu loh. Jadi ngancurin negara ini dengan perlahan-lahan lama-lama gitu. Rocky Gerung, Amin Rais, Roy Suryo, kok nggak ada suara? Panik ya? Panik lah, mosok enggak? Pembenci yang bikin gaduh, yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, sekarang pada kemana? Giliran sekarang Pak Jokowi mau bawa ke ranah hukum, kok kalian nggak ada suara? Gimana lo? Rocky Gerung, Amin Rais, Roy Suryo, kok nggak ada suara? Panik ya? Panik lah, mosok enggak? Pak Jokowi maju terus, penjarakan mereka yang bikin gaduh di Republik ini. Setelah membuat gaduh, setelah tuduhanmu nggak nyata bahwa Pak Jokowi itu masih punya ijazah asli, sekarang sudah muncul ijazah aslinya itu dikeluarkan, ditunjukkan di mata orang-orang itu, enak kali kamu mau minta maaf. Apalagi itu yang pakai topi putih itu, samping Roy Suryo itu. Wah, itu wajib dibenam habis itu 2 orang itu. Benam aja itu. Jadi saya minta kepada Bapak Jokowi dan kuasa hukum Pak Jokowi,
benamkan orang dua yang Suryo sama yang pakai kopiah putih itu wajib dibenam sampai habis. Enak kali dia minta maaf setelah terbukti. Mulutnya dulu apa tuh muncungnya ngoceh-ngocehnya, sekarang aja minta maaf. Pengkhianat iblis. Jasa Jokowi palsu sekarang pada kemana? Giliran sekarang Pak Jokowi mau bawa ke ranah hukum, kok kalian nggak ada suara? Rocky Gerung, Amin Rais, Roy Suryo, kok nggak ada suara? Panik ya, paniklah, mosok enggak? Pak Jokowi maju terus, penjarakan mereka yang bikin gaduh di Republik ini. Kenapa ijazah Pak Jokowi ini terus dikuliti? Ini memang ada orang-orang yang membisiki agar mulai munculkan lagi isu ijazah ini supaya nama Pak Jokowi tetap masuk dalam orbit pembicaraan di media sosial. Ada yang memotret 3 tokoh ya yang dibicarakan di media sosial. Yang pertama itu adalah Pak Jokowi dengan tingkat pembicaraan yang paling tinggi itu. Kemudian yang kedua itu adalah Pak Prabowo dengan tingkat kecenderungan yang ada di tengah. Dan yang ketiga adalah Gibran yang pembicaraan di media sosial itu sekarang rendah. Tiba-tiba tanggal 15-16 itu pembicaraan tentang Pak Jokowi itu turun drastis. Tapi kemudian apa yang terjadi? Setelah muncul lagi isu ijazah, lalu kemudian sampai di rumahnya didatangi, kemudian ada yang mendatangi UGM, itu pembicaranya langsung naik lagi. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.